Kenapa? Kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Dikasih donat. Karena apa tuh? Karena apa? Karena kamu memberikannya apa? Karena dia memberikannya Allah. Bagaimana itu? Jadi kalau karena yang sesuatu itu diberikan. Saya lihat ada santri baru. Berapa orang ini? Angkat tangan, saya lihat yang muka-muka wajah baru. Yang main-main sebentar saya. 1, 2, 3, 4, 5. Ali. Donat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Itu yang paling belakang dari mana? Dia tanya. Kau dari Wahab? Amin. Dari mana? Wahab. Modang. Oh, Amir punya kampung. Saudara kembar dengan Amir. Ya. Namanya siapa, Bu? Hah? Darwin. Oh, Alvin. Saya kira Darwin. Jangan ikuti nama Darwin. Darwin itu manusia paling. Ya. Siapa namamu, Dek? Kiki. Siapa? Kiki. Iya. Kok nama cewek? Kamu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, nama panjangnya? Abu Rizky Al-Bukhari. Oh, Abu Rizky Al-Bukhari. Itu dong, mantap. Jangan Kiki. Jangan panggil Kiki. Sama panggil dia Kiki. Abu. Panggil dia Al-Bukhari. Siapa? Al-Bukhari. Mulai dari sekarang jangan saya dengar ada yang panggil dia Kiki. Langsung saya kasih ini. Saya kasih buku bentar. Ya, panggil dia Al-Bukhari. Ya, seperti riwayat hadis. Kita doakan semoga dia nanti menjadi penghafal hadis. Ya, yang ketiga. Dek, siapa namamu? Kok mirip ini? Fahri, kok kamu mengingatkan saya pada seseorang? Semoga kau menjadi anak soleh. Amin. Hafal Quran. Amin. Namanya siapa? Nama Fahri. Nama panjangnya siapa? Fahrizal Firdaus. Ganti, jangan panggil Fahri dia. Panggil dia Firdaus. Ya, jangan panggil Fahri. Kemarin panggil Fahri. Ini dia panggil saya. Ini. Jangan panggil dia Firdaus. Ya, panggilannya siapa? Firdaus. Mulai dari sekarang panggil dia Firdaus, jangan panggil dia Mini. Ya, panggil dia Firdaus. Jangan, ya. Oke. Siapa nama Dek? Nah, bagus. Siapa nama Dek? Al-Bukhari. Woi, nyok. Abang, siapa nama Abang? Andi Alfi Syahrin. Orang Bugis kita? Oh, pantas. Memang Andi. Ya, Andi Alfi Syahrin. Namanya 3 orang. Ya. Adek, siapa namamu? Nama panjangnya? Muhammad Afan. Afan, apa-apa. Afan aku selalu minta maaf ya. Ustaz, siapa nama Afan? Dia selalu minta maaf, tidak apa-apa. Siapa nama Dek? Bukan kamu, bukan. Afan, kan? Tolong. Siapa namanya?
ulang dulu. Nama dari siapa? Hah? Engkang. Berdiri. Siapa nama? Wih, Angga. Nama panjangnya? Angga siapa? Angga Hermawan. Oh iya. Angga Hermawan. Jangan Herman. Lain, marahin dia. Tidak apa-apa. Dia buka kartunya sendiri. Rifki buka kartu. Kita kartunya kartu as. Ya. Oke. Santri yang baru ini, ya kita doakan semoga mereka semua ini menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Beragama. Dan tak kalah pentingnya nanti dia bisa menjadi orang yang sukses di dunia juga dan akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mereka nanti yang akan memberikan mahkota dua kepada kedua orang tuanya, yaitu mahkota kebanggaan menjadi seorang hafiz Quran itu, ya, akan memberikan dua mahkota kepada kedua orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Mau jadi penghafal Quran ya? Hei, saya tanya dia. Jangan kau menjawab. Mau deh? Mau. Firdaus mau? Yang mana Firdaus tadi? Nah, Alfian, ya, jangan panggil dia Alfian Tanjung, Alfian. Ya, kalau Alfian Tanjung itu orang hebat. Ya, Dokter Alfian Tanjung itu ya, orang yang paling hebat, orang yang berani menyampaikan semua kebenaran, bahwasanya itu kebenaran. Ya, tidak ada yang dia tutup-tutupi, tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Alfian seperti itu. Amin. Amin. Yang selalu menyeru semua kebaikan dan kebenaran. Ya. Begitu juga Firdaus. Ya, semoga kau beserta keluargamu nanti kelak kau antar mereka ke surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Tak kalah juga bagi kalian semua yang ada di sini sudah lama-lama ini yang penya-penya ini. Ya, semoga ya kalian semua ini tahu penya atau tidak? Apa? Pesen ini. Ya. Siapakah dia orang yang penya? Orang yang kalau mengaji Bismillahirrahmanirrahim itu penya itu. Ya. Jadi kalau mengaji tidak boleh masemu. Ya, harus dikasih keras. Oke, baik. Iya begitu, Bik. Ya, jadi menghafal Quran itu harus. Oke, baik. Alhamdulillah, syukurillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekalian sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya jam 11 kurang, tadi siang jam 11 kurang berapa menit tiba-tiba HP saya getar. Siapa? Begitu saya lihat, subhanallah, saya baru dapat kabar dari keluarga dekat saya, yaitu keponakan saya yang ada di Berau. Ya, ternyata saja punya keluarga di Berau. Ya, baru tahu tadi. Ya, di Berau. Terus dia bilang begini, Om sudah tahu keadaan di kampung kah? Saya bilang saya sudah tahu. Ini yang saya mau minta nomornya. Ya, dia kirimkan semua nomornya. Ya, begitu sudah dia kirim nomornya, saya video call. Dia bilang begini, woi, nah kasih mati dulu, kasih mati. Kenapa Pak? Ini kita mau mengungsi semua nih. Wow, kenapa? Tadi dari BMKG mereka menyampaikan bahwasanya mau ada air susulan. Terus ini yang lebih besar lagi.
lagi yang takutnya nanti sampai di kampung kita. Wah, padahal kampung itu jauh, ya. Dari kota Masamba ke sana ya kurang lebih dari sini sampai ini apa namanya? Pertamina lewat sedikit. Cuma di situ saja. Dekat, kalau menurut saya jauh karena jalan kaki mengukurnya. Ya. Ya, jauh. Saya bilang jauh ini. Ini takut kita. Jadi saya begitu ya bapak dia balik HP-nya begini, saudara-saudara dan adik-adik semua mereka lagi packing pakaiannya. Itu lemari sudah kosong semua. Saya bilang, Pak itu lemari biarkan, tidak mungkin lemari kita mau angkat. Ya, terus ini semua sudah di packing semua. Tidak lama lagi tunggu mobilnya ya kakak yang ketiga. Karena 12 bersaudara itu perempuan semua. Ya. Terus habis itu bilang tunggu kakak kedua nanti bawa mobilnya ke sini diangkut semua kita punya barang. Terus saya tanya, Bapak mau pindah ke mana? Saya juga tidak tahu mau kemana. Ya, karena di daerah kami itu di sana itu tidak ada dataran tinggi, tidak ada rata begini. Ya, mau lari kemana? Ya, saya tanya Bapak mau kemana? Kasih nanti sudah jangan dulu tanya-tanya. Sebentar baru kalau sudah sampai, kalau sudah mengungsi, kalau sudah ini baru ya Bapak telepon. Sampai sekarang belum dapat telepon. Saya telepon balik nanti dapat marah lagi. Ya, tapi tidak apa-apa. Sebentar baru ya saya telepon balik. Ya, ternyata ya tidak lama setelah itu keponakan saya yang barusan menikah 3 hari yang lalu, dia bilang begini, Om, ini saya kirimkan video yang tadi kakak dia ikut tim SAR. Teman-teman santri Hidayatullah seperti zaman itu udah gedenya zaman seperti Sahrul nih. Kelas 1 SMP, kelas 2 SMP itu mereka sudah ikut membantu mencari orang-orang yang hilang. Begitu dia buka mobil, ada mobil terbalik, mobil pickup L300 terbalik kan? Lihat itu bannya di atas, mesinnya di atas. Itu kelihatan cuma sedikit. Dia punya begitu dilihat di kaca mobil itu dilap-lap, ada orang dipecahkan kacanya. Iya, orangnya sudah innalillah. Iya, itu aja susah sekali ditarik. Ya, susah dikasih keluar. Nah, satu lagi di puing-puing sampah-sampah itu, ya ada dia lihat tangan, tapi ini lumpur semua. Cuman kentara kalau itu tangan, dia lagi begini. Ya, itu tangan masih lemas. Biasanya kalau orang meninggal sekian ini kan kaku gitu kan, ini masih lemas, dikasih minggir, dia minggir. Ya, ternyata seorang ibu-ibu yang mungkin pas kejadian seperti itu dia tunduk seperti itu ya. Ya, subhanallah, itu kayu-kayu semua di sekelilingnya itu kayu-kayu semua. Ya, sampah-sampah kayu-kayu semua. Dan di sekitaran itu genangan lumpur saja. Ya, genangan lumpur ya dan kayu itu. Saja ditarik orangnya setengah mati karena lengket dengan lumpur. Nah, dia bilangnya keponakan, Om jangan di sini ya. Bilang sebenarnya sama pulang, tapi saya lihat situasi kondisi, saya tanya Bapak gimana Pak? Tidak bisa tembus ke sini, tidak bisa. Itu sampai di perbatasan kota, itu mau masuk ke sini sudah tidak bisa. Itu jembatan yang saya ceritakan itu, yang kemarin itu hanyut, tapi cuma geser pindah tempat miring begini modelnya, tidak bisa dilewati. Ya, jembatan miring, itu sudah pindah tempat miring lagi, ya tidak bisa dilewati. Jadi kalau orang mau mau menyeberang, hati-hati, itu pun pakai safety pengaman, sabuk pengaman baru menyeberang. Ya, kalau mau berseberang, dan itu pun ya tetap mereka juga takut. Yang berani lewat situ cuma tim SAR saja. Ya, yang berani menyeberang itu cuma tim SAR saja. Karena kenapa? Mereka punya tali yang panjang itu yang untuk kasih menyeberang orang yang sebelah seperti itu. Dan alhamdulillah keluarga kecil kami tadi menyediakan bantuan makanan ala kadarnya. Saya tanya, ya kalian bikin apa? Bilang, kita ini lagi bikin kue ala kadarnya. Dan alhamdulillah ya keponakan yang dari Berau itu mereka dia
relawan-relawan yang mau membantu meringankan beban yang ada di sana. Jadi ya tadi ya dia bilang, oh sabar ya, saya lagi pergi menjemput donasi, ya dia jemput, terus dia kirim langsung ke sana. Nah, dia bilang apa saja yang kamu kumpulkan Des? Dia bilang yang saya kumpulkan banyak kok, karena ada anak kecil saya, jadi agak susah, agak repot. Ya, nah, dia kumpulkan semua barang-barang, pakaian bekas, selimut, ya pampers dan seterusnya. Ya sampai begitu dia kasih lihat saya, nggak tega saya lihat. Ya, ternyata ya banyak orang yang anak-anak kecil itu yang sudah mulai flu, mulai sakit karena kedinginan, karena itu tadi kedinginan, terus tendanya cuma ala kadarnya saja, tenda begitu saja, alasnya juga mau tidur tidak ada alasnya. Saya bilang itu mereka tidur di pengungsian, ya apa alasnya? Tidak ada, mereka tidak punya alas, makanya kita ini ya setengah mati. Jadi di rumah kami itu sudah ya baju-baju yang bisa diberikan ke orang, ya seperti itu. Ya bahkan yang dikasih tinggal di lemari itu kadang cuma 3 saja, yang selebihnya itu mereka bagi-bagi. Ya subhanallah. Saya bilang terus lemari kosong. Ya lemari kosong. Kita sudah tidak mau pusing dengan pakaian. Kalau memang Allah beri rezeki besok lusa kita beli yang lain, tapi untuk sekarang kita berbagi dulu. Ya di antara sekian banyaknya anak cucu dan seterusnya itu, ya pakaian yang disimpan itu cuma 3 saja, selebihnya diberikan ke orang. Ya, saking berkekurangannya orang dari sana, karena ya banyak sekali orang yang kehilangan rumah, banyak sekali orang yang kehilangan harta bendanya, banyak sekali orang yang kehilangan keluarganya. Ya, bahkan ada yang tinggal anak bayinya saja tidak tahu di mana orang tuanya. Ada yang ibunya saja tidak tahu di mana keluarganya. Ada yang seorang bapak saja tidak tahu di mana istri dan anaknya. Ada seorang nenek saja tidak tahu di mana cucu dan adiknya, kakeknya. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, situasi yang dia bilang tadi ini belum bisa kondusif, ini masih lama kondisinya. Karena kenapa? Jalanan yang dilewati itu ya lumpurnya terlalu tinggi. Alat berat tadi itu ya menggali itu, wah biasanya itu kan ya alat berat cepat, itu tadi lama sekali. Saya bilang, ngeri betul ya. Kami di pas ada alat berat itu ya lagi menggali, jalanan dia cari, tidak dapat. Padahal sudah dalam, tidak dapat jalanannya, di mana jalanan, pusing sudah. Ya, itu baru jalanan yang berapa meter saja mau digali tidak dapat. Bagaimana dengan ratusan rumah yang terendam sampai di atas? Bagaimana mau digali? Ya, akankah digali semua itu? Kan tidak mungkin. Ya, dan kasihan semua mereka itu. Ya, tidak mungkin mau digali rumahnya, mau diperbaiki lagi kembali, sudah tidak memungkinkan lagi. Apalagi rumah itu rumah kayu. Aduh, kasihan. Ya, rumah kayu tidak memungkinkan lagi. Kebanyakan di antara rumah kayu itu kalau sudah kena kena lumpur, air, ya sudah selesai, mohon maaf lahir batin. Paling pindah tempat, ya setelah itu roboh. Ya. Sedangkan tadi yang paling disayangkan Bang BRI dengan Indomaret, saya bilang kalau Indomaret tidak apa-apa lah. Ya, tapi Bang BRI ini, ya tinggal tiga jengkal aja dari atap ke bawah. Ya, 3 ini. Bilang ini ngeri sekali, habis semuanya. Ya, kalau mau digali, siapa yang sanggup gali silahkan gali. Ya, silahkan gali sekitarnya, habis itu ya, ini kembali. Ya Allah ya Karim. Saya bilang ini lebih parah kejadian di Masamba ini daripada ya kejadian di Palu kemarin. Kalau di Palu cuma satu kampung saja yang dihabisi, selainnya itu ya rumah-rumah cuma berapa rumah dan beberapa ini saja. Tapi kalau di Masamba ini ratusan rumah. Dia bilang itu tadi ini kita belum tahu keadaan keluarga yang ada namanya desa Beringin 1, Beringin 2 sampai Beringin 5. Itu belum ada yang berarti itu belum ada yang sentuh. Belum ada yang sentuh. Di mana tempatnya? Dia paling kalau gunung di sana ya, hilir di sana. Di sana gunung, di sana tempat ya pertemuan antara air laut dengan sungai.
di sana itu ada beberapa desa, 5 desa, 7 desa di sana, belum ada yang bisa lihat. Ya, kayaknya itu ya sampai di atas atap, tidak tahu orang-orangnya pada kemana semua. Nah itu 7 desa itu tidak ditahu, kayaknya terkubur semua dengan desa-desanya. Ya, karena sedangkan ya paling atas saja seperti ini modelnya, sepanjang ya Allah ya Karim. Kalau saya hitung-hitung, waktu saya pergi ya ceramah saya ingat dulu waktu saya pertama kali saya disuruh ceramah Maulid Nabi itu di desa Beringin, namanya Beringin 1. Saya ke Beringin 1 saja dari pondok Hidayatullah Masamba sampai ke sana, lamanya. Ya, lama sekali baru saya sampai, kurang lebih ya adalah 1 jam ya perjalanan itu. Padahal jalanannya aspal. Saya bilang bagaimana kalau keadaan sekarang? Ya dia bilang ini keluarga tadi belum ada yang sampai di sana. Orang semua lagi sibuk di area sini saja. Di area kota mereka sudah sibuk, belum lagi di area sana. Dan yang paling parah lagi, ada lagi desa yang paling bawah, di bawahnya jembatan yang begini tadi itu, di bawahnya sekali itu di sana ada juga desa. Dan itu bukan cuma 1, 2, 3 desa, banyak desa. Ya, saya bilang ya Allah ya Karim, apa sudah yang terjadi nanti ini? Begitu dilihat, saya coba buka di di YouTube yang Lu Utara, dilihat dari atas, wah rata. Ya ke atas, aduh, saya bilang bagaimana keadaan yang ada di dekat laut sana itu, kayaknya habis sudah, tidak ada yang sisa. Ya, dan itu tidak mungkin mau digali, sudah dikubur semua oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orangnya, rumah-rumahnya, semuanya. Ya. Naudzubillah yang kita doakan semoga bencana yang ada di sana ya termasuk tadi yang disampaikan adik saya bilang Pak, Kak nanti doakan ya bersama dengan santri-santri semoga air gusulan ini tidak jadi ya, karena diperkirakan itu nanti malam jam 9 jam 10 malam itu perkiraannya ya, diperkirakan itu jam 9 jam 10 malam itu, makanya dari pagi mereka sudah siap-siap semua ya, sore sudah harus tinggalkan, maghrib sudah harus tidak ada lagi orang di sekitaran kampung, padahal panjangnya kampung itu. Ya, desa saya ya dekat yang di luar itu 1 ya Mapidece, yang kedua masuk di Cendana Putih 1, Cendana Putih 2, Cendana Putih 3 sampai Cendana Putih 7. Karena yang pertama ya yang paling dekat dengan laut itu tadi Cendana Putih 7, 6, 5, 4, 3. Itu yang paling dekat dengan pantai. Yang paling dekat dengan laut. Yang ditakutkan nanti air yang dari sana kan tidak mungkin langsung ke laut semua. Yang barang pasti ya ada ya kalau bahasa kita tendangan balik. Ya, air turun karena bersamaan dengan laut yang ada di sana tabrakan, naik langsung ke atas. Nah, itu yang ditakutkan. Ya, itu yang ditakutkan. Ya, yang ditakutkan seperti itu. Pas turun air dari atas ya ada arus balik dari laut yang menghantam balik ke atas. Nah ini yang ditakutkan itu saja. Nanti naik ke atas dan itu yang ditakutkan karena banyak desa. Dia bilang apa? Di sana sudah kosong desa. Sudah berapa desa yang kosong? Orangnya pada naik semua ke atas. Dan kalau saya pikir-pikir saya bilang naik ke atas mana? Di sana rata sama semua. Rata dengan ya dataran rendah, rata begitu loh bahasa saya. Memang seperti itu. Nah, terus Hidayatullah, ada lagi cabang Hidayatullah lagi satunya di sana namanya Hidayatullah Bunga Didi. Ya, desa Bone-Bone ya di area berdekatan dengan ya desa Bunga Didi itu. Di situ Hidayatullah juga. Kalau di situ masih agak jauh. Maaf ada Ustadz Yusuf. Ya, Ustadz Yusuf Suragi barusan telepon bahwa Ustadz Usman yang biasa kesini itu beliau masuk rumah sakit tadi pagi, sakit jantung. Ya tadi diumumkan di masjid Hidayatullah Umul Qura Gunung Tembak. Ya minta doanya dan semua warga Hidayatullah khususnya Hidayatullah se-Indonesia dan luar negeri semuanya diminta doanya semoga ya
ya Ustaz Usman diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Ustaz yang biasa ceramah di sini nah. Sering lihat kan Ustaz Usman Asy'ari. Ya, untuk beliau ya tadi masuk rumah sakit. Ya. Dan insyaallah besok pagi kalau beliau ya ada waktu ya dan sempat tidak hujan di Gunung Tempa dan sekitarnya, ya Ustaz Yusuf sudah insyaallah besok di sini. Kita doakan semoga dilancarkan ya sampai berjumpa dengan kita di sini. Amin. Allahumma amin. Nah, hadirin sekalian insyaallah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih ngerinya lagi, ya yang lebih ngerinya lagi tadi di sini anggota DPR RI beliau menyanggah bahwasanya hari ini tadi mau diumumkan peresmian RUU HIP. Dia bilang apa? Kalau ya itu tidak benar kalau hari ini mau diumumkan. Dan dari semua teman-teman yang lain bilang, ya memang tidak jadi diumumkan pagi ini, siang ini, paling diumumkan sebentar malam jam 12 malam. Seperti biasa, hari itu diumumkan lagi kemenangan, ya jam 12 malam. Apa saja semua diumumkan tengah malam semuanya. Dan yang ditakutkan ini, ya disahkan benar-benar diketuk, ya palunya sebentar malam jam 12 malam diumumkan selesai memakai batin. Ya, nah. Sampai-sampai kawan-kawan termasuk dari kawan-kawan ya semua aliansi ya tadi mereka bergerak di sana untuk menolak itu semua. Ya kita juga berdoa lagi semoga negara kita ini ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya sampai-sampai yang orang Kalimantan Selatan ya ada namanya Kai Api namanya. Ya tadi diumumkan Kai Api meninggal karena dia adalah pawang. Ya kalau bahasa ini, ya bahasa orang sini, ya pawangnya ilmu apa namanya? Yang punya ilmu apa bisa kasih terbang. Kalau tadi ya mando itu. Ya itu sudah. Ya itu ya tadi lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Kawan-kawan sekalian insyaallah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rancu betul ya kita punya negara ini yang apa sih sebenarnya keinginan orang-orang ya orang-orang yang betul-betul boleh dikatakan mereka benci betul dengan Islam ini. Kenapa sih mereka tidak mau melihat Islam ini jaya? Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah bilang dalam Al-Qur'an. Bagaimana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan tarda 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallah." Ya. Bahwasanya tidak akan ya rela, tidak akan senang, tidak akan bahagia, tidak akan ya merasa nyaman orang-orang itu, mereka semua itu, ya sebelum kita ini mengikuti milah mereka, mengikuti ya mereka punya ya kemauan, mereka akan berusaha dan memang ya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka semua berbuat tipu daya, Allah juga berbuat tipu daya. Tapi ingat, sebaik-baik pembuat tipu daya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah mengatakan, ya innal batila kana zahuqa. Dan itu doa kita. Harus kita yakin kalau kita ya ini tidak mau memperjuangkan agama ini, kita tidak memperjuangkan Islam ini, rugi kita. Karena bagaimanapun juga kita perjuangkan atau tidak, Islam ini tetap jaya. Kita berjuang atau tidak demi agama ini akan tegak. Tapi alangkah ruginya kita ketika agama itu tegak, kita tidak ada andil di dalamnya. Rugi sekali. Ya. Maka kita berharap di antara 1000 orang
yang berjuang di jalan Allah, kita masuk di antaranya. Di antara 100 orang, 1000 orang tadi itu. Kalau ada 100 orang yang menegakkan agama ini, semoga kita di antaranya. Dan semoga di antara 10 orang yang selalu memperjuangkan agama Islam ini, kita di antaranya. Dan kalau ada 1 orang yang selalu memperjuangkan Islam ini, semoga kita lah orangnya itu. Ya, jangan sampai kita tidak masuk dalam barisan orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Karena itu kita menjadi orang yang rugi, dunia juga rugi nanti di akhirat kelak di kemudian hari nanti. Minimal kita berjuang lewat suara kita. Minimal kita berjuang di sini. Ya, berdoa kita banyak-banyak, baca Al-Quran, sholat malam. Di sini sholat malam kan tidak? Yang sama di rumah itu yang sholat malam. Sholat di asrama, betul? Betul sholat di asrama? Ya, tadi saya berdoa semoga kita ini ya istiqomah. Ya, wirid kita istiqomah. Ya, semuanya kita harus istiqomah. Karena ya jangan ikuti Dilan. Dilan bilang apa? Dia bilang jangan kau rindu, biar saya saja karena rindu itu berat. Woi, salah. Jangan. Ya, yang berat itu istiqomah, bukan rindu. Ya tidak? Ya. Istiqomah yang berat. Anda semua, kita semua ini sholat lain bisa sebentar malam sholat lain, tapi istiqomahnya bisa kan tidak? Seterusnya dan seterusnya. Kita berinfak bisa, sekarang saya disuruh berinfak saya mau, tapi untuk istiqomah terus berinfak selamanya itu yang berat. Jadi pesan saya yang berat adalah istiqomah, bukan rindu itu. Ya. Istiqomah, dan memang harus istiqomah, semuanya harus istiqomah. Baca Al-Quran juga seperti itu. Ya, sekarang baca Quran enak, sebentar baca Quran. Tapi apakah sebentar? Ya, sebelum salat subuh baca Quran lagi, sebelum salat zuhur lagi, sebelum salat asar lagi, sebelum salat maghrib lagi, isya lagi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, itu yang berat, namanya istiqomah. Bukan istiqomah kakaknya zaman, bukan ya. Tapi istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah di dalam perjuangan Islam ini, itu yang berat. Ya, dan semoga kita semua ini termasuk di antara orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua yang ada di tempat ini selalu diberkahi umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang selalu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kakak. Sudah, saya capek dengar suaranya kakak.